Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Champa, ke Kamboja, ke Filipina, ke Malaka, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Alhamdulillah, mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara. Barusan saya ngeliat videonya Rizik Syihab ceramah di Tasik tuh. Ya, keren juga sih, berapi-api. Yang menariknya tuh bukan hanya bahas nasab Bali, tapi juga bahas nasabnya Wali Songo. Kalau boleh saya ngeritik nih, sayangnya Rizik Syihab itu ngebahas nasab Bali dan Wali Songonya di panggung, artinya di depan jemaah ya tentu tidak ada lawan bicara. Yang namanya jemaah-jemaahnya diduga oleh saya itu ya kelompok-kelompok Rizik sendiri, nggak jauh paling dari oknum-oknum FPI paling ya pasti benar aja, dan mereka iya aja. Jadi tidak asik itu Rizik Syihab. Tetap aja tidak akan berpengaruh terhadap mayoritas rakyat Indonesia dan mayoritas umat Islam Indonesia. Ya paling diiyakan oleh pendukung-pendukungnya aja. Ini tujuan Rizik Syihab ini mungkin tujuannya sih ingin menjelaskan ke para hadirin bahwa nasab Habib itu, Bali itu tersambung sebagai cucu Nabi. Ya intinya gitu, ada pesan ya, jangan sampai tidak percaya bahwa itu Habib itu bahwa bukan cucu Nabi, jangan percaya. Ingin menegaskan bahwa Habib itu cucu Nabi, gitu kan. Dan juga ingin menegaskan Wali Songo itu Bali, khususnya nasab Sesar Hidayatullah itu Bali, famnya Azbakhon. Dan Rizik Syihab itu memperlihatkan Samsul Zahirah dan yang lain. Tapi kan tidak asik kalau Rizik Syihab tidak ada pembanding, tidak lawan bicara. Terkesan memaksakan orang harus mengikuti pemikirannya. Jadi kurang fair kalau gitu. Ya gimana ya disebutnya, tidak dapat edukasinya. Jadi masih bisa diduga dipaksakan orang harus mengikuti pendapat dan pemikirannya. Kurang bagus untuk di zaman sekarang ini. Mendidik orang itu tidak kritis nanti. Harus ikut-ikut bebek aja nanti. Janganlah ke orang Indonesia itu harus seperti ikut-ikut bebek. Jangan bangga dengan mereka yang mengiyakan tapi ikut-ikut bebek, Pak Rizik. Harus bangga ketika mereka mengikuti Pak Rizik, tapi karena memang berdasarkan kesadaran, pemahaman, keilmuan, bukan karena ikut-ikut bebek, bukan karena ngelihat seorang profil Rizik Syihabnya.
Jangan begitu. Ya seperti halnya saya nih, kalau saya kan ngomong sendiri, ya pasti benar aja. Yang nggak benar kan saya, yang ngomong saya, yang berkat saya, yang jadi juri saya, yang jadi hakim saya, pasti benar aja kan gitu. Anak kecil juga bisa, Pak Rizik. Jadi kalau saya bangga, wah saya ini berarti orang yang tidak tahu diri. Kalau bangga dengan seperti saya ini, bicara sendiri, ngomong sendiri, menghakimi sendiri, ya bertanya sendiri, jawab sendiri, kan lucu. Saya bisa merasa diri saya pintar, tapi kata orang lain tetap aja bodoh, kan gitu. Kalau saran saya ini Pak Rizik nih ya, kalau memang cucu Nabi, kan Pak Rizik sendiri yang ngomong berapi-api, memberikan fatwa ya, saya bilang fatwa harus tes DNA. Masa sih pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak ingat, pura-pura tidak dihiraukan? Tes DNA. Kenapa sih takut tes DNA Pak Rizik? Aneh, saya mau bingung. Duel berani, perang berani, kenapa sih tes DNA berani? Coba itu aja buktikan aja. Tes DNA dulu, itu aja dulu tuh. Satu itu tes DNA ya. Yang kedua, kalau memang Pak Rizik ini merasa benar, mendapatnya benar, bahwa Habib ini dzurriyyat Nabi, Balwi dzurriyyat Nabi, Ubaidillah itu anak Said Ahmad bin Is-Arumi, Wali Songo itu Ba'lawi, ya. Kalau memang merasa benar gitu dan punya ilmu, punya kemampuan, punya data, kali-kali live streaming atau nanti beradu argumentasi tuh di TikTok ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi nggak teriak-teriak terus. Kiai Haji Imaduddin itu keren tuh, Pak Rizik. Saya salutnya ke Kiai Haji Imaduddin itu begitu. Dia jarang bicara di panggung-panggung ya, tapi dia juga sering di live streaming di TikTok dengan siapa, dengan Rumel dan sebagainya. Nah itu keren kan. Bisa nggak melakukan seperti Kiai Haji Imaduddin? Coba dibuka oleh Pak Rizik, live streaming, ditonton orang. Kalau bisa undang tuh live streamingnya Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya. Jangan hanya bisa ngata-ngatain orang, nggak tahu siapa yang dituju oleh Pak Rizik nih, begal nasab. Jangan bisa begitu. Cobalah diajak live streaming, disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, termasuk kitab Syamsul Zuhiro. Kan kalau Pak Rizik mah pasti meyakini benar aja gitu kan. Tidak tahu ke yang lain, ada rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui loh. Barangkali tuh Kiai Haji Imaduddin tahu tuh tentang rahasia Syamsul Zuhiro, kekurangannya apa-apa, itu loh. Kitab yang lain. Nah, jadi akan tampak yang lebih ilmiah, yang lebih kuat referensinya, yang lebih benar itu apa, Rizik Syihab atau Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Nah itu kelihatannya nanti dalam live streaming, seluruh rakyat Indonesia bisa menilai ya argumentasi Pak Rizik yang lebih kuat atau sebaliknya. Gitu loh. Tapi jangan lupa Pak Rizik, jangan lupa ya, ini mohon maaf nih, jangan bersinggung ya. Ini karena saya mah mengikuti Pak Rizik tuh tes DNA. Kasih contoh dulu dong tes DNA ya. Sampai berbusa Pak Rizik ngomong kesana kemari, mau ngomong apa ngomong juga. Kalau Pak Rizik belum tes DNA, orang tuh menurut saya mah tetap nggak bakalan puas, nggak bakalan percaya. Sebab Pak Rizik sendiri yang nyalain apinya, Pak Rizik sendiri yang ngomongnya tes DNA. Tapi kenapa tidak mau tes DNA? Dan mestinya juga Pak Rizik ajak tuh para Habib tes DNA. Silakan. Nah itu baru ya kan, tes DNA dong ya.
Kenapa sih takut tes DNA? Ya, nggak usah lah perang-perang gelut-gelut rupanya, ya nggak usah, udah nggak aneh. Tapi yang ajib itu kalau Pak Rizik tes DNA, berani nggak? Nggak berani, ayo nggak berani. Maksudnya nggak berani, aneh. Ya malu dong, ke udeng, ke jubah, ya ke gamis, ya katanya imam besar. Masa sih ada di dunia imam besar nggak berani tes DNA? Kan aneh. Aneh kan tes DNA? Nggak aneh kan? Coba tes DNA lah. Jadi saran saya itu aja Pak Rizik, mohon maaf nih. Ya saran saya nggak terlalu neko-neko lah. Sekalipun Pak Rizik tidak keluar-keluar dari panggung ke panggung juga, kalau sudah tes DNA, kemudian live streaming di TikTok, tantang tuh Kiai Haji Madudin dan yang lainnya, Dr. Sugeng Teguh Harto, ahli genealogi saintifik, Dr. Menasem Ali, ahli filologi, ya, dan yang lainnya. Jadi hidup nanti ada yang mematahkan argumentasi, ada pembanding, gak nyerocos sendiri, pengen menang sendiri, pengen benar sendiri. Nah, terus kritikan saya itu, Pak Rizik kok nggak lengkap sih? Itu tentang yang ditekan oleh Pak Rizik itu, Ba'alwi itu Duriat Nabi, Wali Songo Duriat Nabi, membahas Sunan Gresik dan yang lainnya. Sebutkan dong, itu ada di kitab mana? Kan ini bagian sejarah ya. Ya, kalau itu kan ada sejarah ngebahas Prabu Siliwangi. Itu di kitab mana? Ahli sejarahnya siapa? Daftar pustakanya mana? Disebutin dong. Jadi jangan, maaf, saya kurang suka nih kalau ada bicara narasi-narasi tapi tetap di situ ada indikasi memaksa umat agar percaya, dan saya khawatir tetap ada pembodohan, dicekokin umat biar percaya kita. Dijelaskan ketika berhubungan dengan sejarah, ini menurut ahli sejarah namanya Anu, dalam kitab Anu, begitu dong ya. Sebab yang saya tahu ya, keturunan Wali Songo itu punya sejarah juga yang beda dengan Pak Rizik tuh ya. Yang keempat, kalau ngebahas Wali Songo juga ya dan yang lainnya, jangan tidak dikaitkan tentang peran sertanya Snockhorgeren dan Van der Burg. Sejauh mana itu Snockhorgeren dan Van der Burg dalam mempengaruhi nasab, kaitannya Ba'alwi dan nasab Wali Songo ke Ba'alwi? Kira-kira ada nggak itu Snockhorgeren intervensi, dugaan pemalsuan sejarah nasab Wali Songo ke Ba'alwi dan peran sertanya Van der Burg gitu? Ada nggak kira-kira? Atau sama sekali tidak ada? Bukan juga dong ya, dijelaskan. Karena yang saya tahu ya, mayoritas nih masyarakat juga ahli-ahli sejarah, kalau tidak salah ya, beberapa dari keturunan Wali Songo itu meyakini bahwa dalam nasab Wali Songo ada intervensi, ikut campur, pembelokan ulah tangannya Snockhorgeren dan Van der Burg, sehingga nasab Wali Songo dibelok-belokan sampai ke Bali demi kepentingan Belanda. Nah ini harus dikanter oleh Pak Rizik, ya nggak? Kanter dong, masa nggak dikanter? Kalau tidak ada ya mana bukti tidak adanya, kalau ada ya konsekuen. Oh ya, yang berapa nih ya, pendidikan yang kelima nih, kelima. Tar, saya mau minum dulu. Saya minum nih air jahe. Bismillah.
Kalau dingin minum air jahe saya. Minum air jahe dingin, jadi sejuk, nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, santai ya, santai dong. Bagaimana Ki Haji Maduin ngomongnya santai gitu loh. Kemudian tertarik nih Pak Rijik bahas nasab Wali Songo, Azmat Hon, Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin Ban, Azmat Hon, Bali. Pertanyaannya, maaf sebelum pertanyaan, Pak Rijik sudah bikin statement penetapan bahwa tidak ada yang menolak Wali Songo sebagai Dzurriyyat Nabi. Nah itu kan, saya itu dari dulu sudah tahu ada selebaran dari RA bahwa RA itu mengakui bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari Sa'adah. Ya, saya udah tahu. Jadi nggak ada tuh memang RA pun mengakui bahwa Wali Songo itu Sa'adah. Hanya saja mereka mengaitkannya Sa'adahnya ke Bali, dan RA tidak mencatat keturunan Wali Songo. Ya, yang beredar di masyarakat tuh bukan oknum Habib menolak Wali Songo Dzurriyyat Nabi, bukan, tetapi banyak sekali oknum-oknum yang ngaku Habib menolak Wali Songo itu punya turunan. Selain Bahar Smith, jauh-jauh hari sebelumnya juga banyak yang menolak. Dari seluruh keturunan Wali Songo itu banyak yang ditolak oleh oknum-oknum Habib. Nah saya pertanyaannya nih ke Pak Rijik nih, kalau diakui itu Wali Songo Dzurriyyat Nabi, nah Pak Rijik mengakui enggak sekarang ini di Indonesia banyak keturunan Wali Songo yang jihad laki-laki maupun perempuan, ya kan, termasuk Sultan Maulana Hasanuddin Sunan Gunung Jati, itu mengakui nggak bahwa ada keturunannya sekarang? Para Ratu Bagus itu keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, para ratu itu Dzurriyyat Nabi bukan? Ada nggak sekarang ini Wali Songo berketurunan? Keturunan Wali Songo ada nggak sekarang ini? Diakui nggak bahwa ada keturunan Wali Songo banyak sekali di mana-mana? Mengakui nggak? Jangan-jangan itu dikatakan cuma ngaku-ngaku keturunan Wali Songo doang, nanti Wali Songonya diakui Dzurriyyat Nabi, bahkan diakui Bali, tapi keturunan-keturunannya tidak diakui. Lalu kalau selanjutnya, kalau diakui adanya keturunan Wali Songo yang sekarang masih hidup, nah bagaimana Pak Rijik bisa membedakan keturunan Wali Songo yang asli dengan yang tidak? Apa cukup dengan data dari RA? Lalu bagaimana itu dengan Naat yang mencatat keturunan Wali Songo? Bisa mungkin aja Pak Rijik umpamanya menolak seseorang itu keturunan Wali Songo, ya dianggapnya ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, bla bla bla, sambil teriak-teriak gitu. Sambil teriak-teriak. Sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, kan gitu. Terus apakah Pak Rijik bisa mengetahui yang memang benar itu keturunan Wali Songo dan yang tidak dengan cara apa? Ini dijawab dong. Harus fair, adil, objektif. Jangan hanya Wali Songonya diaku-aku Dzurriyyat Nabi dan Ba'alwi, giliran keturunannya yang memang benar keturunan Wali Songo, langsung aja, gampang aja ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Gimana kalau itu benar? Makanya ini tolong dijawab ya, tolong dijawab. Saya nunggu nih, berani gak Pak Rijik tes DNA? Berani gak Rijik siap ini live streaming di TikTok,
Kemudian nanti undang tuh Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya, Dr. Menasem Ali, ahli filologi, Dr. Sugiarto dan yang lainnya, dan kiai-kiai yang lainnya tuh putra Nusantara. Nah di situ nanti Pak Rizik baru keren kalau memang bisa mengalahkan argumentasi mereka, dan kitab-kitab Pak Rizik memang betul tidak bisa dikalahkan. Nah itu baru keren. Kalau nggak begitu ya capek lah, Pak Rizik udah tua, umat udah pada pinter, udah pada pinter umat tuh, udah ngerti mana yang palsu mana yang tidak, mana yang cuma teriak-teriak tes DNA tapi dia tidak berani tes DNA, mana yang cemen mana yang jantan, udah pada tahu Pak Rizik udah. Jadi makin tambah bising nanti di Indonesia. Kasihan ini umat Pak Rizik, biarlah damai. Makanya supaya terang benderang, menurut saya begitu, live streaming. Jadi walaupun Pak Rizik nggak kemana-mana, live streaming aja enak sambil santai. Nah ketahuan Pak Rizik pinternya, bener ketahuan kalau sudah ada lawan diskusi, lawan bicara. Gitu dong, itu keren namanya. Boba Ali namanya kalau begitu. Kalau tidak begitu, saya ragu-ragu. Pak Rizik ini benar duit atau tidak. Ini jujur aja nih, kalau saya pinter, seperti pinternya Pak Rizik tuh, kalau saya pun berani seperti beraninya Pak Rizik ya. Kalau saya ini sayang nih suara di teriak-teriakin waktu-waktu, kan sekarang ada medsos. Kalau saya sih mendingan di TikTok live streaming, ajak tantang Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya, live streaming disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia. Nah itu memang membutuhkan keberanian seseorang, tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang cemen, tidak akan, dan tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dan cemen seperti saya, tidak akan dilakukan. Termasuk tes DNA pun sama, tidak akan dilakukan oleh orang bodoh seperti saya dan orang yang cemen seperti saya, yang takut kebongkar dusta dan palsunya saya. Tidak akan dilakukan. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang pinter, orang yang cerdas, orang yang punya mentalitas yang benar, yang murni, yang jantan. Yang cemen-cemen gak bakalan. Ya yang cemen-cemen kayak saya paling tidur, merokok, kayak ngomong sendiri, bener sendiri, jadi hakim sendiri, jadi jaksa sendiri, jadi penyelidik sendiri, BAP sendiri, ya. Kemudian vonis sendiri, saya benar, begitu dong. Masa sih begitu imam besar? Ya, oke lah. Mungkin cukup sekian dulu. Mohon maaf ini hanya kritikan saya aja, masukan. Kalau bagus terima, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, cuma saya kasih tahu, Indonesia butuh orang yang gentleman. Rakyat Indonesia sudah pada pintar. Umat Islam Indonesia sudah tidak bisa dibohongi, tidak bisa dikadali, tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksa. Udah pada pintar, pada cerdas. Ya kan? Begitu. Maafkan kalau saya menyinggung. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.